baik. Ketemu lagi sama aku Miss Via. Miss Via lihat-lihat kayaknya udah pada duduk manis, udah pada cantik dan ganteng, pasti udah siap mau beribadah. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Siang hari ini atau pagi hari ini kami boleh beribadah. Engkau pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih aneh binatang bebek.
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Kancil dan buah mentimun. Di suatu pagi yang cerah, kancil kecil berjalan-jalan di hutan. Ia lapar dan perutnya berbunyi. "Aduh, aku lapar sekali," kata kancil. Ia terus berjalan, mencari makanan. Tak lama kemudian, kancil mencium bau yang segar dan wangi. Bau apa itu ya?" gumam kancil penasaran. Ia mengikuti bau itu, dan, wah, kebun mentimun. Kancil melihat banyak buah mentimun yang hijau dan segar. Ia ingin sekali makan, tapi kebun itu milik Pak Tani. "Aku harus izin dulu, ini bukan punyaku," kata kancil bijak. Ia pun mencari Pak Tani. "Pak Tani, bolehkah aku minta satu buah mentimun? Aku sangat lapar," pinta kancil dengan sopan. Pak Tani tersenyum. "Tentu saja, kancil. Karena kamu sopan dan minta izin, ambillah satu buah mentimun." "Terima kasih, Pak Tani," seru kancil senang. Ia pun memakan mentimun itu dengan lahap. Setelah kenyang, kancil pulang sambil tersenyum. Ia belajar bahwa bersikap sopan dan minta izin itu penting. Shalom adik-adik. Dari cerita yang tadi adik-adik barusan lihat, menceritakan seekor kancil yang meminta izin untuk mengambil ketimun. Siapa di sini yang pernah lihat kancil? Wah, semuanya pasti sudah pernah lihat kancil ya. Jadi, melalui video yang adik-adik lihat tadi, mengajarkan adik-adik ketika ingin mengambil sesuatu harus izin terlebih dahulu ya. Harus bersikap sopan. Adik-adik harus memberi teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan bersikap sopan, yaitu kita meminta izin terlebih dahulu ketika kita ingin mengambil sesuatu milik orang lain. Ciri-ciri anak yang sopan itu seperti menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata-kata kasar, memberi salam, murah senyum, mengucapkan terima kasih, dan masih banyak sekali. Karena firman-Nya berkata di 1 Korintus 13 ayat 5, "Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar menjadi anak yang sopan ketika meminta untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita, mau melakukan dan menerapkan gaya hidup bersikap sopan. Ketika kita menjadi anak yang sopan, kita akan lebih disukai dalam pergaulan dan tentunya kita juga akan turut memuliakan Tuhan melalui perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati. Learning Time with OFS Kids. Petualangan Miko dan Milo. Mengapa kita tidak bisa bernapas di ruang angkasa? Sebentar lagi kita akan mendarat di planet tujuan. Jangan lupa siapkan helm pelindung dan pastikan persediaan oksigen kita cukup. Baiklah Milo. Milo, apakah kamu tahu mengapa kita tidak bisa bernapas di ruang angkasa tanpa bantuan pakaian khusus? Itu karena di ruang angkasa tidak terdapat udara atau hampa udara. Ketika kita bergerak lebih tinggi dari permukaan bumi, oksigen yang ada di udara akan semakin menipis. Ketika sudah melewati permukaan bumi dan mencapai ruang angkasa, kita sudah memasuki ruang hampa udara yang artinya tidak ada udara di atas sana. Oh, berarti kita tidak bisa bernapas karena tidak ada oksigen. Sebenarnya di ruang angkasa terdapat oksigen,
Bahkan, oksigen merupakan zat terbanyak ketiga di alam semesta. Akan tetapi, oksigen yang berada di ruang angkasa tidak membentuk molekul, melainkan melekat pada debu bintang yang mencegahnya untuk membentuk molekul oksigen. Sedangkan, kita hanya bisa bernapas dengan oksigen yang berbentuk molekul. Oleh karena itu, di ruang angkasa kita tidak bisa bernapas. Oh, jadi karena oksigen di ruang angkasa bukanlah oksigen yang bisa dihirup untuk bernapas. Sehingga kita hanya bisa bernapas dengan persediaan oksigen yang ada di baju ruang angkasa dan wahana antariksa. Benar sekali, Miko. Nih loh, apabila kehabisan oksigen, kira-kira berapa lama ya kita bisa bertahan di ruang angkasa? Kita hanya bisa bertahan selama 15 detik sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Wah, kalau begitu kita harus berhati-hati dan selalu memeriksa persediaan oksigen. Benar, Miko. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.